أئمة المجتهدين المقلدين من العلماء والأولياء والصالحين خصوصا شيخنا وشيخنا ونزل بن أبي غانم بن المعز وشرون عبد الباني شيخ بن عبد الله بن شيخ زين بن بدر وسمي ثم شيخنا بن عمر بن بني شيخ بن عمر أرشد بن الأرشد بن عبد الله بن بني وأصول فروعنا من كلمة حاجاتنا ويرزقنا والجنة الحاضرة والحاضرة الصحافية والسلام في الدين والدين والآخرة وعلى من في سلف الصالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبد العبيد ودهر الداهرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesehatan, panjang umur dalam taat ibadah. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan dulu kita membicarakan yang berhubungan dengan hukum Islam. Di dalam mempelajari fikih itu pasti terikat dengan 4 macam. Pertama, kitabul ibadat yang berhubungan dengan ibadat. Bagaimana kita di dalam hidup supaya bernilai ibadat, dan waktu kita beribadat apakah benar ibadah kita atau tidak, itu diatur dalam fikih, namanya babul ibadat atau kitabul ibadat. Kitabul ibadat itu mengandung tentang mengenal air. Kalaupun misalnya ke Singapura, di hotel-hotel daerah Singapura itu kebanyakannya itu adalah airnya daur ulang. Seluruh orang yang buang air besar, buang air kecil dan sebagainya, mandi, masuk dalam satu tabung, lalu diproses air itu, kemudian diobati, kemudian disalurkan lagi. Maka dalam hukum Islam, karena dari najis sumber asalnya, walaupun dibersihkan dengan air pembersih air lalu disalurkan, tetap dalam Islam hukumnya najis karena berawal dari najis. Contoh, ini banyak kami, maaf kita sedikit agak ekstrem. Contoh, tak kumpulan banyak kami bubuhan yang menginap di hotel itu, dosa dibayangkan. Lalu akhirnya dari air kencing tadi dipindah lagi ke tabrik-tabrik-tabrik-nya. Di sini diobati dengan obat air, hilang rasanya, hilang baunya, warnanya. Tapi ingat, garis bawahi, asalnya dari najis. Kemudian disalurkan, walaupun hilang rasa, walaupun hilang bau, walaupun hilang warna, tetap berhukum najis karena Islam memandang kepada asal. Lagi supaya kita cepat paham, ini air suci, air ini suci, air suci, air yang bisa dipakai untuk minum, air yang bisa dipakai untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar, namanya tahirun mutahharun ma'ul mutlaq, namanya air yang enggak ada kaitan apa-apa. Minta maaf. Lalu tiki-tiki sedikit dulu kami, tapi banyak ini kada sampai 2 kulah. 2 kulah itu 216 liter. Lalu di sini titik dulu kami, hukum air ini jadi najis. Lalu dari air yang najis ini dibuat air kopi. Hilang kada namanya jadi air kopi. Tapi air kopi tadi dari air yang tertitiki najis. Apakah najis itu hilang karena berubah namanya air kopi? Kemudian ditambah lagi susu, namanya kopi susu. Tapi hilangkah hukum najisnya tadi? Enggak hilang. Jangan terpengaruh dengan nama, kita bicara kepada sumber asal. Apakah namanya celenggah, namanya
babi piaraan kah namanya, puk kah namanya, bidua kah namanya, apa hukumnya? Sama aja kalau pada babi dia. Apakah berubah nama, berubah hukum? Orang sekarang pintar merubah nama, lalu bisa hukumnya bingung. Nah ini minta maaf yang hadir. Minta maaf. Orang itu belum nikah. Dia seperti sudah suami istri, tapi belum nikah. Lalu terjadi pergaulan. Lalu namanya TTM, teman tapi mesra. Bagusnya lah. Ada bapak TTM, teman tapi mesra. Dalam Islam namanya zina. Islam zina. Dia belum nikah, tapi dia seperti suami istri. Lalu istilah zaman sekarang TTM, teman tapi mesra. Masuk enggak kepada kalimat zina? Masuk. Ada lagi yang ngomong khilaf. Masuk nggak kepada zina? Masuk. Ada lagi, contohnya lagi, kami melakukan atas dasar suka sama suka. Masuk ada semua? Masuk. Lihat. Ada lagi yang lucu. Maaf, kalimatnya sebenarnya ulun jarang mengucapkan kalimat ini, tapi karena demi hukum ulun sebut. Diperkosa atas nama cinta. Ulun kan miring kepala langsung. Orang membuat kata-kata yang indah supaya kita tuh kadang-kadang bingung memunculkan hukum. Banyak sinonim sebenarnya. Kalau orang hulu sungai Amuntai, jalan dapur, jangan jalan padu aja. Dapur dan padu sama. Ambillah kandang gelendeng, jangan gerobak itu aja. Sama. Islam ini nggak ketinggalan kata-kata, tapi kadang-kadang orang pintar bermain kata-kata. Nah ini hebatnya Islam. Berarti mempengaruhi kita. Kalau nggak kenal air, mempengaruhi wudhu kita, mempengaruhi buang air kecil kita, mempengaruhi buang air besar kita, mempengaruhi sembahyang kita. Lihat, gara-gara kita nggak kenal dengan air, diatur dalam Islam namanya babut taharah, kitabul ibadat, masuk di situ semua. Kemudian yang kedua masih kita membahas, yaitu kitabul muamalat, urusan kita berdagang, urusan kita bisnis, diatur di dalam Islam. Pian misalnya berjual pupuk itu najis, jangan pian itu tukar jual, jangan. Cukup berapa hadiahnya, ya selesai. Nggak boleh tukar jual, nggak boleh tukar jual beli yang najis, apa benda yang najis. Quran, minta maaf yang hadir. Quran nggak boleh tukar jual. Quran itu gini aja, berapa hadiahnya, sekian. Jangan tawar menawar. Walaupun jual beli Al-Quran di pasar, berjual Al-Quran, tapi caranya jangan jual beli. Kenapa? Quran tidak boleh dijual belikan, itu kitab suci. Yang pedagang hadiahnya sekian, yang mau beli bisalah kurang, jangan. Berapa hadiahnya? 50.000. Ya terima kasih, cukup. Tapi maaf pedagang, jangan mentang-mentang gak boleh tawar-menawar sekehendak mana harga. Jangan juga, kasihan yang membeli. Dua. Yang ketiga, munakahat, urusan nikah diatur dalam Islam.
Jangan mengucapkan kalimat tolak cerai kepada istri. Semarah-marah suami dengan istri, jangan ngomong kalimat cerai dan tolak, dan itu tidak bisa main-main, jatuh. Ada saksikah, kadadakah, jatuh. Yang wajib ada saksi di ketika dia di pengadilan. Nah ini nih, suaminya dipanggil oleh orang-orang pengadilan, tidak mau datang, hendak dimediasi, gak mau dia, maka pengadilan yang akan memutuskan cerai. Lalu keluarlah akta cerai. Itu pun sudah berusaha dimediasi, tetap suaminya gak mau datang, maka pengadilan mencerai lewat ada saksi. Bisa ibu-ibu itu ditinggalkan minggat oleh suaminya, tidak tahu berita suaminya kemana, statusnya masih sebagai istri, tapi sudah beberapa bulan, beberapa tahun gak ada berita, gak ada nafkah. Bagaimana ini? Bahasa kita orang kampung, gantung airnya. Mahmud anak berdatang ke awak. Lalu bagaimana dia? Ulun sering mengarahkan, coba pian silahkan buka sidang, lapor pian ke kantor pengadilan agama yang disebut gugat cerai. Di situ pengadilan akan memberikan pandangan dan pendapat. Kenapa maka sampai wahai ibu menggugat cerai? Alasannya begini. Apa ini benar alasan ini? Dipanggil lagi pihak-pihak yang terkait. Apa benar ini istrinya? Benar, panggil. Ada enggak buku nikahnya misalnya? Ada. Atau misalnya minta maaf, misalnya ada terjadi siri misalnya, ada enggak saksinya? Siapa misalnya Pak RT-nya di situ? Siapa? Pak RT-nya dipanggil. Tuh Pak RT. Dipanggil. Lalu akhirnya diputuskan cerai. Akta cerai keluar, mulai situlah dihitung namanya iddah talak. 3 bulan 10 hari selesai, baru silahkan bersuami dengan Mahmud tadi. Yang banyak terjadi zaman kita, belum lagi habis masa iddah cerai 3 bulan 10 hari, baru dicerai suami seminggu, besoknya balaki lagi lawan Mahmud. Parah. Banyak. Karena unsur ketidaktahuan bab nikah. Yang keempat yang kita bahas masih, yaitu masalah hukum Islam. Minta maaf, ini terikat dengan dua. Pertama ulama, yang kedua umara. Dalam fikih pasti belajar kita hukum Islam, hukum jinayat, hukum hudud. Bagaimana apabila mereka itu membunuh, dibunuh, apabila mereka itu mencuri, potong tangan, itu hukum Islam. Tapi bukan berarti hukum Islam ini dikatakan terlalu keras, tidak boleh. Hukum Islam berhubungan dengan Allah. Hukum Islam berhubungan dengan Rasulullah. Hukum Islam ini hukum efek jerak. Bukan hukum Islam tidak berperi kemanusiaan. Itu oknum. Tapi bukan berarti kita di negara Indonesia ingin memunculkan negara Islam. Enggak. Kita sudah sepakat berdasarkan Pancasila. Nah, dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, itu di situ yang mahanya esanya itu. Kalau ketuhanan, semua agama masuk di situ. Kemudian yang Maha Esanya itu hanya miliknya orang Islam. Enggak boleh ketuhanan yang berkebudayaan. Nanti budaya yang mengatur agama, bukan agama yang mengatur budaya. Nah, ini di sini nih kan ada wacana-wacana ketuhanan yang berkebudayaan. Budaya produk manusia, agama produknya Allah. Kalau bertentangan antara agama dengan budaya, pasti kita menangkan agama, bukan budaya. Tapi bukan ajaran Islam menentang budaya. Buktinya wali-wali Solo masuk ke Indonesia memakai budaya, seperti pakai wayang.
Wayang itu budaya Hindu, tetapi bukan orang mementaskan wayang itu orang Hindu, bukan. Tapi dia itu bernapaskan Islam, wali-wali songo ahli kebudayaan, maka mereka memunculkan lewat wayang, akhirnya berhasillah mereka dakwah, raja-raja Hindu banyak masuk Islam. Nah inilah, jangan dianggap Islam menentang budaya, jangan dianggap. Tetapi apabila budaya itu bertentangan, luruskan menurut Islam. Apabila tidak bertentangan, lanjutkan. Nah, kenapa guru lanjutkan? Nah ini nih. Kemudian kita bicara tentang hukum Islam. Hukum Islam sekali lagi itu jangan dianggap tidak berperi kemanusiaan. Tidak bisa. Nah, caranya bagaimana? Mungkin pian-pian yang hadir pernah ke Malaysia. Mungkin pian-pian yang hadir pernah ke Brunei Darussalam. Lihat. Brunei Darussalam bukan negara Islam. Malaysia bukan negara Islam. Jeddah. Nah, Jeddah. Lihat Jeddah. Ngeri Jeddah itu. Ulun melihat sendiri harinya hari Jumat, Masjid Qisas. Kenapa itu? Qatil dia membunuh. Karena memang bersalah dibunuh. Harinya hari Jumat, ditutup, kemudian siap tiang gantung, al-gujuna, ucapkan qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Uzkurillah, berzikir kamu kepada Allah. Melihat, ulun pun melihat. Uzkur, berzikir kamu kepada Allah. Sudah siap. Waktu dia la ilaha illallah, langsung lepas. Ulun pian sehari kada kau makan, putus. Andai kata di Indonesia terjadi hukum itu, tapi bukan negara Islam, catat baik-baik. Ulun tidak menyampaikan di masyarakat kita harus jadikan negara kita negara Islam, enggak. Sudah sepakat para ulama, para pendiri Indonesia, kita berideologi Pancasila. Semua agama boleh hidup di Indonesia, rukun. Tetapi kalau ini dilakukan, pasti tidak ada lagi pembunuhan di Indonesia. Kenapa? Akan dibunuh. Berpikir hendak membunuh orang, pasti berpikir. Kenapa? Karena dibunuh juga. Kalau ini terjadi, pasti tidak ada lagi pembunuhan di Indonesia. Mutilasi itu nggak ada lagi. Bujuran tepian, andai katanya terjadi, tetap kita berideologi Pancasila, tetap negara kita negara Republik Indonesia. Tapi satu hukum ini aja dipraktekkan seperti di Malaysia, seperti Brunei bukan negara Islam. Pian berpikir nak membunuh orang. Kenapa? Mati juga. Lebih baik aku kada membunuh daripada mati. Nah ini tapi berartian Bapak Jaya ini hadir. Si ini kan apa namanya temannya Pak Najmi. Alhamdulillah Sidin hadir. Nah itu pian ini mungkin ada harapan untuk kedepannya juga Pak Jaya. Amin. Ini ada kompanya di sini ada. Hukum Islam pasti ada lagi. Kita tuh Pak Ai boleh memikirkan nang membunuh ini diongkosi di penjara berapa, memakaninya aja baik menyiapkan kuburan. Itu Islam. Andai kata terjadi pembunuhan karena dibunuh,
dia hukum Allah Ta'ala bebas di akhirat. Hukum Allah bebas. Tapi kalau dia membunuh di dunia ini, membunuh, dan orang itu meninggal dunia karena dia membunuh, dia akan masuk neraka. Al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, kata Rasulullah, berdua dalam neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa yang dibunuh masuk neraka juga? Yang membunuh ya Rasulullah yang masuk neraka. Kata Rasulullah, yang dibunuh itu masuk neraka juga karena dia berniat ingin membunuh, tapi duluan dibunuh. Dibangkitlah guru dari neraka nama membunuh itu. Wallahu a'lam. Itu urusan Allah, bukan urusan Udin. Sedikit cerita ini tentang hukum. Ada hadis itu kan, al-qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan dibunuh masuk neraka berdua. Tapi ada lagi orang yang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk surga. Ada apa orang yang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk surga. Tadi orang yang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk neraka. Ada lagi orang yang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk surga. Nah, tapi kalau ulun sampai di sini ngomong bisa masalah parang diberikan ngembang. Ketika perang Uhud, Sayyidina Hamzah dibunuh oleh Wahsy, disuruh oleh Hindun, istrinya Abu Sufyan, karena kalah di perang Badar. Ai Wahsy, kau langsung bunuh, tombak dengan sniper tombakmu itu Hamzah, Sayyidina Hamzah. Tugasmu hanya membunuh Sayyidina Hamzah, tombak dari belakang, bunuh dia. Apabila kamu bisa membunuh dia, siap satu peti emas. Siap. Lalu ketika berkecamuk perang Uhud, Sayyidina Hamzah panglima perang, akhirnya dari belakang tombak kena. Gugur di medan perang Sayyidina Hamzah. Ada makamnya di Uhud. Dirobek oleh Hindun dadanya itu, dimakan hatinya. Keterlaluan, kata Rasulullah. Akhirnya Wahsy hilang, dapat hadiah dari Hindun, hilang. Sampai akhirnya Islam itu berkembang. Wahsy ingin bertaubat, dia menemui Rasulullah. Nah, ini hebatnya Rasulullah, bijaksananya Rasulullah. Ya Rasulullah, ulun ingin bertaubat, ulun membunuh Sayyidina Hamzah. Kau belum cerita, aku sudah tahu, kata Rasulullah. Apakah kalau ulun bertaubat diterima taubat ulun, wahai Rasulullah? Allah menerima taubatmu, tapi tolong jangan lagi menghadapku, jangan lagi kamu itu berdekat denganku, supaya aku tidak melihatmu, kau berjauh dariku, karena aku teringat muka Sayyidina Hamzah di ketika melihat kamu. Ya Allah, Rasulullah, jangan dekat lagi denganku. Taubatku diterima oleh Allah, tapi kamu jangan dekat denganku, kamu jangan lagi berhadapan denganku. Usahakan kamu jangan aku melihat kamu, usahakan ya aku jangan melihat kamu lagi, karena aku apabila melihat kamu, aku teringat kamu pembunuh Sayyidina Hamzah. Taubatmu diterima oleh Allah, tapi tolong jangan lagi dekati aku, jangan kamu sampai aku melihat, karena aku teringat kau pembunuh Sayyidina Hamzah. Nangis luar biasa Wahsy ini. Diterima taubat, tapi Rasulullah, kau jangan dekati aku lagi. Ya Allah. Akhirnya Wahsy itu sedih, dia bisa dekat dengan Rasulullah. Meninggal Rasulullah, naik Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Banyak nabi-nabi palsu, di antaranya Musailamatul Kadzdzab. Wahsy memimpin perang memberantas nabi-nabi palsu. Nah, ini nih. Wahsy memimpin perang menumpas nabi-nabi palsu. Gugur Wahsy di medan perang.
Itulah ternyata ada dari para sahabat, isyarat dari Rasulullah. Ada orang yang membunuh ternyata masuk surga. Yang dibunuh Sayyidina Hamzah masuk surga. Yang membunuh ternyata terbunuh di ketika perang menumpas nabi-nabi palsu, mereka masuk surga juga. Nah, ini cerita membunuh dan dibunuh masuk surga. Tapi ceritakan sejarahnya itu, jangan tidak diceritakan karena pun masa parang pulang. Nah, kembali lagi kita ke pelajaran. Kita akan membahas kriteria pemimpin. Kebetulan Bapak Haji Jaya Dermawan, beliau ini minta maaf ulun, dan memang benar istri beliau itu keluarga kita. Amun tahe ngaranya keluarga datang ya Pak. Nah itu. Nah ini kepemimpinan. Pimpinan itu bagaimana? Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man asani faqad asallah, wa man asa amiri faqad asani. Siapa yang taat kepadaku, hukumnya dia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada pemimpin yang aku pimpin, dia taat kepadaku. Waman asani faqad asallah. Siapa yang tidak taat kepadaku, dia hukum ingkar kepada Allah. Siapa yang maksiat kepadaku, sama dia maksiat kepada Allah. Ini yang ngomongnya siapa? Rasulullah. Rasul itu pemimpin. Artinya apa? Selama pemimpin itu taat kepada Allah, wajib kita ikuti. Kebijakannya tidak bertentangan dengan agama, wajib kita ikuti. Tapi kalau bertentangan dengan agama, tidak boleh kita ikuti. Walaupun ada Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Itu aja kalimat taat. Ati'ullah, taatilah Allah. Wa ati'ur rasul, taatilah Rasul. Wa ulil amri minkum. Tidak ada kalimat wa ati'u ulil amri minkum. Kalimat ati'u tidak ada di situ. Yang ada ati'ullah wa ati'ur rasul, taatilah Allah. Allah itu sang pencipta, wajib kita taati. Wa ati'ur rasul, Rasulullah itu manusia pilihan, wajib kita taati. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin kamu. Artinya selama pemimpin itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, wajib kita taati pemimpin itu. Apabila dia tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, kebijakannya bertentangan dengan hukum-hukum Allah, kebijakannya bertentangan dengan hukum-hukum yang dibawa oleh Rasulullah, wajib tidak kita taati. Karena ada hadis Nabi, la ta'ata fi maksiatil khaliq. Jangan taat kepada orang yang maksiat kepada Allah. Ini cara kita memilih pemimpin. Ulun ambil contoh supaya cepat paham. Ulun datang ke sini diminta oleh panitia Masjid Nurul Iman, dan diminta lagi ulun disuruh jadi imam. Berarti ulun dipilih, iya kan? Dipilih. Nah, di ketika ulun jadi imam, apakah ulun hati demi yang memilih atau demi yang ulun pimpin? Ini penting nih. Hati-hati salah memaham. Di ketika ulun sudah dipilih oleh panitia Masjid Nurul Iman untuk diminta mengisi subuh Jumat, dan diminta lagi ulun disuruh jadi imam, ulun dipilih kada? Yang memilih siapa tadi? Panitia. Ibarat partai. Nah, partai ini mengusung siapa? Minta maaf, partai ini mengusung siapa? Ini partai mengusung siapa? Nah, lalu dari wadah partai ini mengusung si A atau si B atau si C. Maka di ketika dia jadi
pertanyaan. Ulun jadi imam, apakah ulun demi yang memilih ulun atau demi semua makmum? Jelas? Berarti tidak boleh pemimpin itu demi yang memilih, tapi demi semua makmum. Kalau sudah jadi pemimpin, bukan lagi itu adalah mengabdi dengan partai, harus mengabdi dengan rakyat. Yuk. Ulun ngomongnya apa adanya. Nggak boleh lagi demi partai. Setelah jadi nggak boleh. Dia lewat partai. Setelah lewat partai lalu dipilih, lalu dia memimpin partai atau memimpin rakyat. Nah, minta maaf, ini Islam. Ulun menguasai fikih siasah, fikih politik. Mungkin Bapak Haji Jaya Dermawan tahu juga itu. Nah, ini cara Islam itu enggak picik dengan politik. Jangan dikait-kaitkan ya agama dengan politik. Berarti filter politik nggak ada kalau nggak ada agama. Kenapa maka agama dipisahkan dengan politik? Rasulullah ahli politik. Bukan harus kita berkecimpung di politik, kita harus mengarah ini siapa orang nih. Nah itu, hati-hati. Ini Imam Samudra kah siapakah? Kalau kita kada hati-hati nang hadir memilih pemimpin ke depannya, ulun takutan Pak Haji Jaya karena kalau Panji Gumilang jadi Menteri Agama. Lalu ulun memimpin demi makmum yang ulun pimpin ada yang tua-tua. Nah, ada yang muda-muda, ada yang kekanakan. Ulun sebijaksana mungkin untuk memimpin jadi makmum, apa jadi imam, karena rakyat yang ulun pimpin bukan terikat lagi dengan partai, terikat dengan rakyat. Awalnya partai, setelah jadi nggak boleh terikat. Ini penting nih. Karena yang datang ke rumah tuh ulun nasihati juga. Kalau sudah jadi seperti imam. Nah, lalu ulun jadi imam. Apabila ayat itu panjang, cepat bacaannya. Jangan belagu. Kasihan lah asam urat. Ya ubah surah sajadah mau kada cepat. Yang berapa tuntung? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Coba ulun baca ayat. Alif lam mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaqulun naftarah. Sekali salam imamnya tertinggal suranganan, makmumnya hilangan. Nah, pemimpin itu bijaksana karena demi rakyat. Terus ini panjang lebar pembahasannya, jamnya tuh nak habis sudah. Ulun bapak ibu jadi imam di masjid Petran dekat rumah sakit Ratu Jereha. Waktu itu harinya hari Jumat. Rakaat kedua hujan lebat dadakan. Situ jemaahnya sampai dekat Kapolres. Jalan itu ditutup karena masjidnya enggak ada lagi halaman. Di situ kita jadi imam. Kebetulan kita rakaat pertama sabbih isma rabbikal a'la. Rakaat kedua kebiasaan salat hal ataka haditsul ghasyiyah. Di ketika ulun membaca naik rakaat kedua, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hujan lebat. Ulun tahu jemaah di luar banyak, lebih banyak daripada di masjid. Bagaimana ulun sebagai pimpinan? Ulun mencari ayat yang paling pendek. Kenapa? Terikat dengan rakyat. Nah, terikat dengan rakyat. Rakyat di belakang. Apa ayat yang ulun baca? Inna a'tainaka kautsar. Wa il maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
inna a'tainaka al-kautsar wa shalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Sekali aja imam baca subhanallahil azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Allahu akbar subhanallahil a'la wa bihamdihi. Allahu akbar bi firman fa wajhu fa'ali. Allahu akbar subhanallahil a'la wa bihamdihi. Allahu akbar sampai tahiyat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan sampai memimpin masih dajjal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bubar lang di luar tuh bubar. Bakuciakan mantap imam. Sampai salawat dalam tubuhnya kada sempat basah. Coba kalau imamnya egois, keadaannya hujan lebat, nang dibaca hal ata kahaditsul ghasyiyah tasalah aja pulang tak hal ata alal insan. Ulun bertanya lan pian-pian nang hadir, semua nang makmum tu menumpahi ke dalam ulun. Iya numpah kada ingat. Apalagi ulun hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khasyiyah. Hujan tadi tatap ayatnya ulun hal ataka haditsul ghasyiyah. Kira-kira kayak apa ya hubungannya? Pasti dia mati. Udin talalunya. Berarti pemimpin yang disumpahi rakyat itu bukan rakyat yang salah, pimpinannya yang salah. Jelas? Nah, Sadang sudah ingin sini dahulu. Minta maaf. Itu contoh yang luar biasa. Rakyat tuh kada iya jujur harus menilai. Ada utak apa-apa rakyat itu. Nah, itu sama makmum, sama disumpahinya kayak ulun kalawasan. Nah, Sadang sudah jemaah 6:30 sudah cukup. Mudahan semuanya paham. Pemimpin itu bijaksana, pemimpin itu sayang dengan rakyat, pemimpin itu agamis orangnya. Mudahan kedepannya baik semua. Amin ya rabbal. Al-Fatihah.